Hello guys, welcome back to Huang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas topik lebih baik investasi di pasar saham atau investasi di properti. Nah, kenapa kok tim Huang Sam mau membahas salah satu topik ini? Karena bisa dikatakan ini salah satu topik yang menjadi kegalauan para anak muda. Nah, di satu sisi, kalau kita melihat orang-orang tua kita, biasanya mereka banyak melakukan investasi itu di properti, tanah, atau bahkan di emas. Nah, kenapa kok gak di pasar saham? Nah, sebenarnya alasan paling mudahnya adalah karena ribet. Ya, let's say 10 tahun yang lalu aja, ya, ketika kita mau beli saham, itu kalian harus telepon dulu ke brokernya. Masih gak bisa pantengin secara terus-menerus, ya. Kalau saat ini kan udah gampang banget tuh, kalian bisa langsung pakai smartphone kalian. Kalau kalian mau beli, langsung beli. Nah, berbeda dengan 10 tahun yang lalu, ya lebih parah lagi pastinya teman-teman. Nah, oleh karena itu banyak angkatan yang di atas kita itu akhirnya memilih untuk investasi di properti, tanah, ataupun di emas aja. Nah, jadi sekarang lebih baik invest di properti atau invest di saham, bro? Nah, pertanyaannya gitu. Nah, ada perbandingan yang teman-teman tuh harus ketahui, ya. Seperti yang pertama, properti itu bisa dikatakan memang jauh lebih low risk daripada pasar saham, ya. Pasar saham itu karena market bergerak tiap hari, otomatis ada yang namanya fluktuasi harga. Berbeda dengan properti. Properti dinilai low risk banget, ya, karena bisa dikatakan tanah semakin sedikit, tapi manusia-manusia semakin banyak dan orang yang cari rumah juga semakin banyak. Kemudian yang kedua, ya, kelemahan dari properti adalah gak liquid. Gak liquid itu maksudnya gimana, Bu? Ketika kita butuh dana, ya otomatis kita gak bisa cepat-cepat jualnya. Kecuali kalian kasih harga diskon banget, ya kan? Nah, berbeda di pasar saham. Kalau di pasar saham, itu liquid. Kalian bisa jual kapanpun kalian mau. Kemudian yang ketiga, yaitu modalnya, guys, ya. Kalau di pasar saham itu modalnya kecil, ya. Pakai 100.000 aja kan udah bisa beli saham. Tapi ingat, saran dari tim Huang Saham adalah kalau kalian mau mulai masuk pasar saham, minimal 1 juta lah. Kenapa? Biar kalian tuh masih bisa beli bank besar, misalnya BNI, BRI, Mandiri, BCA sekarang juga dapat kayak gitu. Nah, kalau di properti otomatis ya kan udah harus nyiapin modal yang cukup besar, teman-teman. Nah, kalau dari segi investment, properti pastinya lebih ke long term investment, ya. Orang biasa hold properti ya bisa sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, kalau di pasar saham, kita punya opsi untuk yang namanya short term investment ataupun long term investment. Nah, itu adalah perbandingan dari lebih baik properti atau di pasar saham sih. Ya, kalau memang kalian punya profil risiko yang lebih rendah dan punya cash yang besar, ya otomatis kalian bisa lah lirik properti dan invest kecil-kecilan di pasar saham. Tapi kalau kalian memang punya profil risiko lebih tinggi, ya mungkin kalian bisa lirik pasar saham. Nah, lucunya di era yang serba digital ini ada pemikiran dari anak muda itu seperti ya kita nggak terlalu butuh sih rumah. Gimana kalau kita sewa rumah dulu, lalu uangnya sisanya kita investasikan di saham. Nah, sebenarnya untuk menjawab itu kembali lagi di teman-teman sendiri, ya. Ada beberapa poin yang tim Huang Saham itu udah rangkum dan kalian harus bisa menjawabnya. Nah, dengan kalian mengetahui perbandingan ini, nantinya kalian bisa menjawab sebenarnya kalian tuh butuh properti atau saham. Yang pertama yaitu tingkat urgency. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman sudah punya rumah atau belum? Ya, dan kalian harus bisa bedain yang namanya konsep kalian membeli suatu rumah untuk ditinggali dengan kalian membeli suatu rumah untuk diinvestasikan. Nah, karena mereka pasti punya tingkat return yang berbeda dong, ya, ketika kalian hanya invest dan kalian memakai rumahnya. Nah, yang kedua yaitu skill, ya. Skillnya kalian lebih jago nggak sih? Lihat harga properti mana yang lebih prospek, yang terbilang murah dan harganya bisa naik, ya. Atau ternyata kalian lebih jago di pasar saham. Kalian pintar lihat laporan keuangan, kalian pintar mengambil suatu momentum, ataupun technical analysis. Tiap orang pasti punya skill yang berbeda-beda. Kalau kalian memang lebih jago di pasar saham, ya gak masalah kalian
masukin dana kalian di pasar saham. Let's say lebih besar di pasar saham aja deh, ya. Atau kalau kalian merasa kalian lebih jago dalam menilai yang namanya properti, ya kalian bisa masukin dana kalian jauh lebih besar di properti. Tapi untuk menilai yang namanya skill di nomor 2 ini, kalian butuh ngecek yang namanya return-nya berapa, konsistensinya berlanjut atau enggak. Jangan sampai kalian hanya 1-2 kali cuan besar di pasar saham, lalu kalian merasa, oke, semua dana yang harusnya buat properti, saya masukin di pasar saham aja deh. Kayak gitu ya. Kalian butuh yang namanya tahu tingkat return-nya dan tahu tingkat konsistensinya. Kalau kalian mau membeli suatu properti untuk diinvestasikan, kalian juga harus hitung dulu. Oke, kalau kita misalnya sewakan properti ini di daerah tersebut, kira-kira bisa dapat berapa besar sih return kita dalam 1 tahun. Lalu kita juga bisa hitung, bandingkan dengan uang kita masuk di suatu perusahaan di pasar saham. Capital gain-nya, dividennya. Nah, dari sana kita bisa lihat di mana sih tingkat return yang sebenarnya lebih oke. Oke, jadi itulah pembahasan tentang lebih baik invest di pasar saham atau lebih baik invest di properti. Kembali lagi, jawabannya tetap di teman-teman. Nah, sekarang coba kalian komen ya. Kalian pertama kali investasi di pasar saham lebih dulu atau langsung properti? Jangan lupa likes, subscribe, ataupun share video ini jika memang bermanfaat buat banyak orang. Oke, thank you for watching. See you on the next video.